Yo, hi guys, welcome to Fashion Show. Di episode kali ini, saya ingin bahas soal tips gimana sih kita ini motong tuh yang benar tuh seperti apa, dan apa sih hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam memotong. Sekarang saya sama tim saya, dari tim potong saya, yaitu Mbak Made, dan nanti kita akan bahas gimana sih sebenarnya apa yang harus diperhatikan dalam sisi potong kain yang penting. Yuk, simak. Oke, halo Mbak Made. Sekarang yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah peralatan untuk memotongnya. Nah, apa aja peralatannya Mbak Made? Satu gunting. Mana gunting? Ini gunting biasa atau gunting Biasa. apa? Gunting kain tapi ya. Kain, ya. Gunting kain. Terus Ini apa? Jepitan. jepitan, ya. Jepitan sama Itu mesin potong meteran. meteran dan juga semprotan. Itu tujuannya apa sih semprotan, biar apa sih? Biar airnya, kalau airnya keriting biar halus, biar kita tidak sakit. Jadi kalau kainnya keriting, biar kita gimana caranya halus, kita harus semprot biar halus. Kalau pakai gunting potong ini untuk kain maksimal berapa lapis? Berapa lapis? Itu kalau kainnya tebal ya dua lapis. Kalau kainnya agak tipis 5. Oke, jadi maksimum 5 ya, gitu ya. Kalau pakai ini, kalau pakai mesin potong ini ini 50. bisa 50 layer. Bagus. Kalau mesin potongnya pisaunya agak kurang ini, paling ya 25. Ya 25 ya berarti ya. 25 lapis maksudnya. 25 lapis ya. Jadi ini mesin potong yang untuk maksimum 50. Sebenarnya ada lagi yang lebih besar lagi ya. Ya, kalau kita bisa ratusan itu, tapi kita cukup pakai yang kecil aja. Ya, itu dari sisi peralatan yang harus kita siapkan dalam memotong, guys. Ya, pastikan juga mejanya juga harus dilapisin dengan melamin ya. Kita harus lapisin meja. Kenapa begitu? Biar ininya mesin potongnya itu biar jalannya lebih licin. Nah, kenapa? Ya. Kalau misalnya dilapis kan jadinya mesin potongnya itu kan susah jalannya. Nah, Ya kan roda itu kan fungsi rodanya. ya. Ya. Jadi kan ada fungsi rodanya, makanya harusnya mejanya harus yang licin. Karena kalau seket-seket nanti juga ngefeknya Ya. ke kainnya jadi rusak ya. Ya betul, itu dari sisi peralatannya guys. Jadi ingat, peralatan kalian harus dicek setiap hari. Pastikan guntingnya selalu tajam, jadi perlu diasah juga tiap hari ya. Dan juga pisau yang ada di sini juga harus dicek juga, harus tajam juga. Oke, itu dari peralatannya. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah proses memotongnya tak kalah pentingnya. Yuk, seperti apa? Kita lebih dalam lagi. Oke, sekarang adalah prosesnya. Gimana caranya kita harus tahu proses hal yang penting yang harus diperhatikan untuk proses memotong. Pertama adalah pergelaran kain ya. Pergelaran kain. Kita harus jepit ini supaya Ini biar rapat. kainnya rapi, biar nggak lari. Biar kainnya rapi, biar nggak lari. Ini Lalu kita penataan patron. patron Jadi kenapa sih penataan patron ini penting? Supaya penghabisan kainnya pas, maksimum. Karena banyak, kalau penataannya salah, maka penghabisan kainnya jadi banyak. lebih banyak dan jadi boros. Jadinya sebagai Banyak sisa, penghabisannya banyak, terus sisanya banyak yang kebuang. Ya. Ada sisa tapi kebuang. ya banyak sisa yang kebuang. Jadi gimana cara kita supaya waste-nya itu sedikit, supaya tidak terbuang banyak, supaya irit. Jadi penting kita untuk menata pola-pola di atas kain ini dengan cermat. Oke, berikutnya apalagi untuk prosesnya yang penting? Sekarang ya sudah, kalau mau gambar ya bisa gambar, kalau bisa langsung potong ya langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Ya, Kalau orang nggak bisa kan langsung digambar biasanya. Ya. Kalau kita di sini kadang digambar, kalau kadang dipotong langsung. ya, jadi tergantung. Ya, ada orang yang mau digambar dulu di patronnya, ada yang langsung potong aja. Ya, tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita itu penghabisan kainnya dibuat seminimum mungkin supaya irit seminimum mungkin. Teknik memotong biasanya tergantung dari kalau perlu cari motif gitu ya. Kalau cari motif, Kalau cari motif baru harus diperhatikan motokan. Kalau yang kayak polosan gini biasa aja ya kita motong ya, ngikutin polanya saja.
Oke, itu dari sisi prosesnya yang harus diperhatikan betul-betul dari pemotongan kain. Oke, terus dalam prosesnya kita juga perlu untuk melihat gambar. Kenapa? Kalau ada sampel lebih bagus. Ya, kalau ada sampelnya, bajunya lebih bagus. Jadi kita tahu ya bentuk baju Ya, seperti apa. bajunya seperti Biar apa. ada gambarannya gitu. Gitu. Biar tidak ragu-ragu. Biar nggak ragu-ragu. Size ini Saya sini ukurannya kan sudah ada XS, S, ada XSL. Ya. sudah ada ukurannya. Jadi kita Ya. sekarang, Cuman pentingnya kita tuh cuma lihat gambarnya saja sama sampelnya. Kalau ukuran ini kan sudah nah kita harus kita tahu. mulai motong dari ukuran besar dulu Ya. apa kecil dulu biasanya? Kalau saya biasanya motong dari ukuran besar dulu. Dari Seandainya ukuran nanti besar kalau dulu, salah, ya. umpamanya salah size kan bisa. Kalau salah size, Salah besar, nanti kan bisa pakai ke size kecil. ya. Tapi kalau dari kecil dulu Kalau untuk dari memperbesar kecil, mau tidak membesar bisa. kan tidak Ya, bisa. jadi itu tipsnya juga guys. Perhatikan bahwa kalau kita mulai motong mending dari yang besar dulu. Kalau ada kesalahan kita bisa mengecilkan ya ke size yang lebih kecil. Tapi kalau dari kecil kita mulai untuk kita membesarkan itu tidak bisa. Sudah. Oke, itu tipsnya. Sip, itu untuk prosesnya. Dan yang terakhir adalah setelah dipotong, kita harus juga Menata. mengkelompokkan menatanya. Ya, Mari kita lihat gimana cara menata. Yuk. Oke, setelah kita selesai memotong, apa yang harus dilakukan? Langkah terakhir adalah penataan. Penataannya seperti apa? Gimana? Ini untuk badan bawah. Ini untuk badan bawah, Ya, dua badan bawah. Untuk yang ini. Ya, untuk bawahnya. Oke, terus Terus ini untuk badan belakang. badan belakang Untuk yang gambar yang di gambar ini. Terus untuk ini untuk badan depan. Badan depan, Badan depan tengah. badan depan tengah, Ya, ini. Terus ini untuk badan depan terus samping. samping, ya. Ya, harus ditata dari bawah ke atas atau dari yang besar ke kecil? Mana aja bisa. Dari mana aja bisa. Ini kan yang kecil biar dia bisa di dalam. Oh ya, Jadi saya tata seperti ini. biar bisa di dalam, biar bisa dilipat, Biar bisa di- lebih rapi lagi jadinya. Oke, kalau jadi tipsnya mulailah dari potongan yang besar dan yang kecil. Jangan lupa lagi Mhm. busnya ini nanti kalau Nah. buku ini tidak ada. Tidak ada gawat juga, ya. Jadi base juga penting, harus dipotong, paling penting diperhatikan. Oke, selanjutnya baru dikasih kodein, ditanda. Nama bajunya Di- apa? Oke, jadi ditandain adalah dari sisi nama baju, terus Kita tulis nama bajunya. nama baju Namanya dan warna kainnya. Ya, kalau warna white, harus off white. terus Oke, kita tempel, kita ikat, terus kita Ya. isi bolong gini biar nggak lepas. biar nggak lepas. Jadi penting karena ini Karena yang untuk dilihat kan nanti. licin, Iya, 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 iya. Terus kita ikat Baru? rapi, Mhm. kita ikat rapi, Ya. biar nggak jatuh. Biar Dan juga itu ada kuantitinya ya, berapa pieces yang ada di sini. langsung Kita tulis kuantitinya juga. Ya, 10 pieces, 10 pieces. Pieces. Ya, karena ini akan menjadi acuan data nanti untuk di tukang jahit ya. Ya, jadi jangan sampai salah dalam pendataan dan penamaan, dan juga ukuran size juga penting gitu ya. Setelah itu baru dari sini lanjut ke ini yang penyalur untuk di pengeluaran paso dan ya penerimaan paso. Ya. Nanti dia Sisir dulu. Tukang jahitnya, Ya, baru nanti disalurkan di tukang jahitnya. tukang jahitnya dibikinin nota, Nah, keluar, baru dikeluarkan. Nah, siapin alat-alatnya benar, ya, inspeksi, ya. ya kayak gambarnya ini. Jadi yang penting, Ya, itu paling penting kalau tidak ada itu nanti tukang jahit tidak bisa jahit. betul. Jadi yang penting harus disiapin dari sini juga ya. Oke, oke, begitulah tips dan trik gimana kita proses memotong yang baik dan benar ya. Hindari beberapa kesalahan yang tadi kita sudah sebutkan. Hati-hati dalam hal-hal yang penting-penting kayak kita meminimalisir kain, jangan sampai salah. Gimana cara kita penataan, juga kita persiapannya, juga equipmentnya semua harus dicek setiap hari. Jadi kita semua proses motong ini akan berjalan dengan lancar. Itulah dimana proses memotong di dalam sebuah konveksi atau sebuah garment. Bagi kalian yang ingin membuat koleksi kalian sendiri, kalian bisa menghubungi di www.avegarment.com. Kalian juga bisa ke Instagram Avegarment dan kalian bisa kontak kita lewat DM atau kalian bisa WA kita di nomor yang tertera di sana.
Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe. Nyalakan loncengnya supaya saya bisa semangat terus membagikan konten-konten tentang dunia konveksi, dunia retail, dan juga dunia garment ataupun dunia baju lah, supaya kita juga sama-sama bisa memajukan industri baju di Indonesia. Bagi para pebisnis baju, kita bisa saling memberikan semangat dan kita memajukan industri fashion di Indonesia ini. Ya, kita harus support local brand. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Fashion Show. Bye bye.